lagi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang e-commerce atau electronic commerce. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Sylvia Arianti, Khairul Imam, dan Khairul Anwar. Pada perkembangannya internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis merupakan sektor yang paling terkena dampak perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta paling cepat tumbuh. Dalam mobilitas manusia yang tinggi, menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul interaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-business dan e-commerce. Melalui e-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Oleh karena itu, kami akan mencoba membahas apa dan bagaimana e-commerce tersebut. E-commerce sendiri memiliki definisi dari berbagai perspektif. Yang pertama, dari perspektif komunikasi, electronic commerce merupakan pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Dari perspektif perdagangan, electronic commerce merupakan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Dari perspektif bisnis, electronic commerce merupakan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Dari sisi lainnya, electronic commerce merupakan cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen biaya pelayanan, operasi, sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Dari sisi pembelajaran, electronic commerce merupakan sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan. Dari sisi kolaborasi, electronic commerce merupakan metode kolaborasi antara dan interorganisasi. Sementara dari first, electronic commerce merupakan tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi dan berkolaborasi. Electronic commerce baru beberapa tahun terakhir mendapatkan perhatian. Sebenarnya, electronic commerce telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun. Teknologi yang disebut dengan electronic data interchange dan electronic fund transfer pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Pertumbuhan penggunaan kartu kredit, automated teller machine, dan perbankan via telepon di tahun 1980 juga merupakan bentuk-bentuk electronic commerce. Pada tahun 1990 terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .coms atau internet startup menjamur. Berbagai inovasi di bidang aplikasi dari penjualan online sampai learning bermunculan. Pada saat itu, umumnya perusahaan besar dan sedang di AS telah memiliki situs web. Umumnya perusahaan memiliki portal lengkap. Pada tahun 1999, fokus electronic commerce bergerak dari business to customer ke business to business. Kemudian pada tahun 2001 terjadi pergerakan yang fokus dari business to business ke e-government, e-learning, dan e-commerce. Dan electronic commerce ke depan akan terus berevolusi.
kasus kegagalan e-commerce di Indonesia. Contohnya pada kasus Liposhop. Liposhop merupakan transformasi bisnisnya menjadi e-bisnis dengan langkah awal mengakuisisi Diamart sebagai tempat belanja yang dapat diantar sampai tujuan. Liposhop Online dikembangkan oleh PT Multipolar Technology, The Lipo Group Affiliate Company. Dengan modal yang kuat, Lipo terjun pada industri e-commerce dengan retail sebagai pasar sasaran mereka melalui Liposhop. Liposhop menghadirkan alternatif belanja online dan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi pada tahun 2000. Pada awalnya, ribuan orang mendaftar menjadi anggota Liposhop. Tak lama kemudian, Liposhop menuai keluhan dari anggotanya karena banyak pesanan yang terlambat bahkan belum dikirim. Padahal akhirnya Lipo Group terpaksa menutup Liposhop karena perusahaan tersebut mengalami kerugian sangat besar. Sejak 31 Agustus 2001, Liposhop akhirnya tak melayani pembelian oleh konsumen perorangan dan berkonsentrasi ke pelayanan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kategori e-commerce. Jadi, ada beberapa kategori dari e-commerce. Yang pertama itu ada pure e-commerce, kemudian partial e-commerce, brick and mortar, click and mortar, dan e-marketplace. Yang pertama itu ada pure e-commerce. Jadi apa sih itu pure e-commerce? Dalam pure e-commerce, kegiatan perdagangan dilakukan dalam dunia virtual, daring atau online. Nah, tetapi ketika ingin mengambil barang tersebut atau produk yang telah dibeli, konsumen harus datang ke toko tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah e-marketplace atau tempat jual beli online. Nah, menurut saya ini yang paling efektif untuk kita kalau mau membeli produk atau barang. Karena kenapa? Jadi di sini konsumen bisa berkomunikasi secara langsung atau berinteraksi kepada penjual. Jadi kita bisa menanyakan di mana dalam proses transaksi konsumen harus datang langsung ke toko tersebut, baik untuk membeli, membayar, mengambil barang harus ke toko tersebut. Kemudian ada click and mortar. Click and mortar ini hampir mirip dengan partial e-commerce. Click and mortar itu jadi proses perdagangan konsumen dalam melakukan pembelian dan pemesanan layanan. Pembelian dilakukan melalui daring. Tidak ada toko secara fisik, hanya ada toko di dunia maya. Contohnya itu Amazon.com. Kemudian ada partial e-commerce. Apa sih itu partial e-commerce? Partial e-commerce itu sebagian kegiatan perdagangan dilakukan di dunia maya. Ada toko di dunia nyata, tapi toko di dunia nyata tersebut memasarkan produknya melalui dunia maya atau secara online. Kemudian ada brick and mortar. Kondisinya seperti apa? Kelebihan kekurangan, kemudian spesifikasinya seperti apa. Jadi kita bisa mendapatkan sesuai yang kita inginkan. Contohnya itu banyak seperti yang sekarang ini ya, seperti OLX, Berniaga, Shopee, dan lain-lain. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi aplikasi e-commerce. Apa saja itu? Yang pertama adalah SDM, sumber daya manusia. Kemudian adalah kemitraan usaha. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah. Kemudian pemasaran dan pengiklanan, dan yang terakhir adalah layanan pendukung. Klasifikasi e-commerce menurut pola interaksi. Yang pertama itu business to business, model e-commerce di mana terjadi transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis yang lainnya. Yang kedua itu business to commerce, merupakan transaksi eceran dengan pembeli perorangan. Yang ketiga itu customer to customer, model e-commerce di mana konsumen menjual langsung ke konsumen lain. Yang keempat itu customer to business, model e-commerce ini di mana individu menggunakan intelektual produk ke perusahaan atau individu. Yang kelima itu non business e-commerce, lembaga organisasi menggunakan e-commerce untuk mengurangi biaya. Berikut manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama itu lebih banyak pilihan produk, harga lebih murah, tidak dikenakan pajak penjualan, pengirimannya segera, dan lain-lain. Manfaat bagi masyarakat. Yang pertama itu peningkatan kualitas hidup,